Saya buka bu di rumah bu, minantu yang insinyur yang S1, S2, S-teler itu ya. Yang otonya Fortuner, Pajero, Alphard, ya. Nggak kamu saji itu orang panjang tuh. Guna bangga menyetir oto Alphard, Pajero, Fortuner kalau nak kamu saji. Le bajagoan subuh minantu cilako tuh. Minantu cilako tuh le bajagoan subuh. Makan pangkek tuh. Makan harato tuh. Kayo minantu awak alu sekayo korun lay. Tinggi pangkek minantu awak alu sapangkek Fir'aun lay. Ini panggaan. Kalau nak sumbayang ndak guno. Surat An-Nisa ayat 102. Ko sarak mengatur adai memakai. Walaupun mungkin katanya ulama berbeda pendapat tentang hukum sholat berjamaah. Ini Al-Quran menyebutkan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat tetap sholat berjamaah walau di medan perang nyawa taruhannya. Sholat di medan perang pakai karpet tabah. Sholat di medan perang pakai kipas angin. Sholat di medan perang pakai baju yang barasiah. Sholat di medan perang, ya, boleh jadi di gunung, di hutan, tapi lawi, di reruntuhan, baju, kumuah, tiarap di jalanan segala macamnya. Atau mungkin berdarah. Nabi dan para sahabat tetap mengerjakan sholat berjamaah. Lantas kita, siapa dibandingkan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat, para laki-laki di era kita ini yang malas untuk sholat berjamaah? Ko sarak mengatur adik memakai. Jadi adik laki-laki Minangkabau, Pak, adiknya tuh 5 waktu tuh kamu saji itu laki-laki Minangkabau yang beradai. Kalau enggak beradai itu. Oh, patata petiti enggak tanggung santiang orang Minang kok lidah enggak betulang. Kalau patata petiti enggak tanggung encaknya petata petiti. Prakteknya Pak. Ya. Jawek menjawek, makan tuh jawek menjawek dulu. Sampai dia tanya oleh. Ya. Nah orang azan sampai juga oleh. Jawek menjawek. Azan berkumandang. Allah yang mau undang. Kok sana awak beralek, berangke awak. Allah yang mau undang. Banyak alasan awak. Bahkan sana awak baralik di Jakarta, namu awak pai ke Jakarta, berjuta-juta ongkos pesawat sekeluarga pai, rumah tinggal, kadai tinggal. Ketika ada pengajian di kampung awak, le namu tinggal kadai. Le tutup lapau tu. Rugi awak betutuk lapau orang belanja buko. Tapi untuk rasan dunia, untuk mencari pitis santiang. Untuk pangkat jabatan santiang, untuk kuliah santiang, gunung kan kudaki, lautan kusuberangi, surau terlewati. Sila orang. Sila supir Pak. Supir. Kalau apa acok pergi ke Jakarta, bos sejak corona aku acok ke Jakarta diundang sejak viral tuh. Foto NPM nah namanya ANSKP, MPM kah, Sembodo kah. Dari sekian banyak supir-supir oto tuh, sadonya orang Islam. Bara yang sholat. Iya ya berhenti di musaji, berhenti sholat. Sholat. Ini lah sholat. Kan Bapak halo jawabnya. Supir travel. Pernah naik travel apa ibu sekalian? Nah, bara banyak supir travel yang sholat. Seakan-akan hal yang lumrah. Remeh-temeh. Hal yang sepele sholat itu. Ya. Kalau perkara sholat kita remehkan, apalagi urusan-urusan yang lainnya. Maka wajar di negeri ini kita mayoritas, Islam terbanyak di dunia, tapi mental minoritas tertindas kita ini. Agama kita dicaci maki, nggak bisa kita berkuti apa-apa. Bahkan Menteri Agama kurang ajar tuh menghina agama Allah. Menteri Agama kurang ajar tuh menghina agama Allah.
Jadi pejabat lo tuh pajak itu. Ya. Lah barakalinya menghina agama Allah, azan di semuanya juga umuan anjing. Rektor kampus zikir terganggu konsentrasinya. Dia apa? Diubili di badan Menteri Agama Cilako itu tuh. Orang zikir hilang konsentrasinya, Oce. Orang dengan zikir itu tanang jiwa orangnya hilang konsentrasinya. Ah, tuh diangkat aja Menteri Agama untuk merusak agama, Pak. Tuh sekalian. Aku syarat mengatur tentang wajibnya sholat. Pertanyaannya, apakah orang Minang tidak tahu ayat Quran kok? Hah? Quran kok sejak dulu sampai kini sama enggak? Hah? Ada yang berubah kalimatnya enggak? Ada yang kurang, ada yang ditambah? Enggak. Abang kok kini semakin bertambah, zaman bertambah kurang, jamaah surau kini, terutama yang muda-muda. Mah generasi muda kita kini kok. Tapi sekalian. Berimankah kita kepada Al-Quran? Raditu billahi robba, kita katakan tadi. Wabil islami dina, wabi muhammadin nabiyya wa rasulah. Maka minta tolong mau balik ke Dinda. Tolong baca terjemahan balik. Surah Al-A'raf, surah ke-7 ayat 179. Ya, 179. Dan sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah, dan mereka memiliki mata tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lengah. Ya. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. Dan sungguh akan kami penuhkan neraka jahanam, kata Allah, banyak dari kalangan jin dan manusia. Siapa jin dan manusia yang memenuhi neraka jahanam? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka yang punya hati tetapi tidak digunakan untuk merenungkan ayat-ayat Allah. Mereka punya hati, tak takut kepada Allah, meninggalkan sholat berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Mereka tak sholat, tidak ada rasa takut kepada Allah. Bahkan mereka merasa bangga, tidak sholat pun namun kayo juonya. Tidak sholat pun namun jadi anggota dewan jonya. Tidak sholat pun namun jadi menteri jonya, jadi polisi jonya. Kurang dia. Mengapa nak sholat tu? Jadi garin tu sholat tunggang tunggi kayo tidak juo. Ambo sholat seminggu sekali, BT keluar. Diangkat jadi anggota dewan kedua kali. Punya hati. Tak tergerak, tak rindu. Tak terkejut hatinya ketika Allah memanggilnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hayya 'alas salam. As-salatu khairum minan naum. Coba apa-apa yang Karajoka Padang dipanggil bosnya, kepala dinasnya. Jam 3 kita wajib datang ke kantor. Jam 1 barangke itu. Hah? Diajak berkumpul juga Pak Gubernur, Pak Bupati, siapa segala macam, diajak kumpul di gubernuran, ya. Jam 3 ke Pak Gubernur, jam 10 ada berangkatnya sini. Itu gubernur yang undang. Hebat mana gubernur dibandingkan Allah?
Hebat mana gubernur dibandingkan Allah? Allah gubernur manggil takwik talambe, Allah memanggil. Balambe-lambean mengaku lo Tuhan ke Allah, panggil cuah. Punya hati tidak ada takwik mengagungkan Allah. Mereka punya mata tidak melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Gempa bumi, tsunami, longsor, banjir, patui segala macamnya. Ada ndak awak ngambil pelajaran daripada itu? Mereka punya telinga tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Ada tabligh abar, ada wirid yang kamu saji. Aku kamu saji awak tahu lo dosa buko. Mengaji awak tahu lo dosa buko. Sadu nak buliah jo. Ancak semua mengaji awak lain. Kau katanya malaikat pada solat, kamu tak tahu. Baru tahu, kamu dah mengaji. Katanya ba ada nak solat dah, ba alai orang dapat hidayah. Santai orang dapat hidayah cik. Lampai puluh mu nak dapat hidayah ciknya. Tak pernah wang dia jauh tu TK lu yuang. Ada orang Islam yang tahu tentang wajibnya solat. Ada orang Islam yang tahu tentang dosa besar meninggalkan solat. Apa akibatnya? Kemana ujungnya akhiratnya? Waktu kete awak takwik menengah neraka. Termotivasi sana masuk sarugo. Lah semakin buat tambah umur, semakin hilang rasa takwik. Orang yang seperti begitu kata Allah, punya hati tidak ada rasa takwik ke Allah, punya mata tidak mencari bagaimana keagungan Allah, punya talingu tidak namuh mandanga. Lain mandanga tapi tidak berubah aja. Khutbah Jumat tiba masih ngota-ngota di jong-jong tu galak-galak main handphone no tu. Laki orang tu. Abu kadang kalau sedang khutbah mencari bantu tu naik steam amu kadang. Pensi ambu. Mamu tabangan tungkek kalau tupah. Ya. Kok pajak ketek nak bah ada lah gaek lah bau umur. Handphone berkecil dalam khutbah Jumat coba bayangkan tu. Nah, kadang yang duduk-duduk di parkiran tu merokok di parkiran tu. Anak SMA tu. Ulah kuliah tu. Tak mengerti jo leh, coba bayangkan. Islam 7 keturunan. Orang yang bantu tu kata Allah, ulaika kal an'am balhum adal. Al-An'am termasuk salah satu surat dalam Al-Quran, surat yang ke-6. Apa arti Al-An'am? Binatang ternak. Bahkan mereka lebih sesat daripada binatang ternak. Jadi kalau ada orang Minangkabau solat bila takana, lebih buruk daripada binatang lain. Anak daro Jomara Pulai, dia mati kerancaan, dak solat, binatang. Kecek sia. Kecek Al-Quran kan? Enggak ada takwik meninggal solat. Para lulu gencu diselamiannya pada Allah lain. Hah? Datang karangan bunga turut berbahagia. Turut cilako tu. Cilako kau nak daru Jomara Pulai. Tuh. Turut berbahagialah tu. Betul lah kata Allah. Kesenangan dunia ni kesenangan yang menipu. Ya. Tadi sepakat awak orang sakit je wajib solat. Ya kan? Ndak tolak tagak duduk. Ndak tolak duduk bagolek. Bagolek dah bisa mengikut tangan jo isyarat tetap wajib solat. Nah anak daro siapa apa yang menghalangi hendak solat? Kewajiban yang mencaliat tamu wajib menyolatkan anak daro Jomara Pulai. Sebab itu sebab anak daro Jomara Pulai lah mati kerancaan. Baalai jadi ratu sehari. Seminggu carai. Bacewek bertahun-tahun. Zina pacaran itu. Tidak ada pacaran dalam Islam. Zina. Kau nak kadang bertunang. Setahun 2 tahun baru menikah. Selama bertunang tu pai bergonceng berdua-dua. Pai ke Jakarta naik pesawat berdua-dua. Pai job bis berdua-dua. Kalau lah laki-laki perempuan duduk pasal sebelahan. Kalau mengantuk ba'a. Kalau lalu ba'anya anak padusi itu. Bentuk kok astagfirullah. Tak mahram gitu. Kalah lo laki bini gayanya.
Orang tuanya yang cilako tuh. Di palapehnya anaknya pai jo tunangannya. Yang lah halal loh kiranya. Hah? Orang bertunang itulah halal. Di palapehan pai apailah nak. Induk cilako tuh. Pailah nak kecil ayahnya. Ayah dayus tuh. Ayah germo. Nggak punya rasa cemburu. Melihat anaknya dibawa laki-laki yang bukan mahram. Walau tunangannya. Bayangkan. Selama setahun 2 tahun tunangan tuh akar aja orang tuh. Sayang, bebek. Bunyi nanda dering bebek tuh petanduan bunyi itu. Dikaja. Hamil 3 bulan. Hamil 3 bulan. Ayah. Betul lah mau benar nak menelpon. Rindu. Kak pacar rindu ke Allah. Hah? Allah mau nak Allahu Akbar. Allahu Akbar. Le bagage awak. Le came awak talambe. Ah tuh. Kasih awak bertuhan sebenarnya. Hah? Memang begitu nyatanya begitu. Itu tadi tuh. Lagu-lagu nostalgia dulu kan. Gunung kan ku daki, lautan ku seberangi, surau aku lewati. Hidup ini tanpa hampa, tanpa dirimu. Aku tercipta hanya untukmu. Kepala otak kau. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Aku tercipta hanya untukmu. Sianya tuh. Itulah bebek-bebek. Hidupku hampa tanpa dirimu. Aku mau makan, ingat kamu. Aku mau tidur, ingat kamu. Aku di WC, ingat kamu. Ke Allah tapi lebih-lebih ingat ya. Coba ingat. Itu nanti jadi kini Bapak sekalian. Jangan sampai lapehan anak gadis awak, anak lajang awak bercewek-cewek haram hukumnya, Bu. Alhamdulillah, hamba tak ada bercewek-cewek, dapat juga wanita solehah. Ya. Tak ada bercewek. Proses hamba sebentar aja nya. Menjual jilbab bini ambo, kalau jadi bini lah ya. Ambo bali jilbabnya, jilbab gadang-gadang lo. Cek orang rumah ambo dulu. Ini jilbabnya besar Ustaz, nanti murid-murid Ustaz tidak bisa pakai jilbabnya. Terus gimana ya? Carilah ustazahnya. Carilah ustazahnya. Kamu mau jadi ustazahnya? Insya Allah. Tidak sampai 5 menit. Insya Allah langsung dijawab. Panggil ayah kamu. Pak, anak bapak mau jadi ustazah saya. Mau saya kawin. Jadi. Pak bisa lihat. Haram hukumnya pacaran. Nggak ada tunang-tunangan tuh. Nggak ada. Adek sia tuh. Semakin capek menikah, semakin rancak. Betul. Pak, pernah mencelik kuli bangunan enggak? Dapat borongan di musaji. Kuli bangunan, dapat borongan di musaji. Kok renovasi? Sadang sholat, orang masuk ke sholat, aku cek mandornya. Berarti sholat, orang sholat. Berarti kerajo. Orang sholat. Tukang tuh enggak sholat. Kesimpulannya, tukang tuh bukan orang. Binatang. Kan kecil itu. Orang sholat kecilnya. Hanya enggak sholat. Sebab tukang tuh binatang sadanya tuh. Oh kecil Allah gua. Mereka seperti binatang ternak, bahkan lebih hina, lebih sesat lagi daripada binatang. Enggak tergerak hatinya untuk sholat. Di masjid kerjanya di masjid enggak juga sanggup sholat lagi. Coba bayangkan. Manusia apa itu? Nah, kecil orang kasar kajian, Bu. Kasar benar kaji Ustaz Erwin kok. Lari orang tuh, lari seorang aja lah sampai tangok-tangok itu. Talambe kaji kareh kok, Pak. Dari dulu enggak kaji kareh kok. Coba bayangkan. Lanjut berikutnya.
Tadi Al-A'raf 179. Kini mundur Al-A'raf 176. Terjemahannya. Dan sekiranya kami menghendaki niscaya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu. Tetapi dia cenderung kepada dunia dan mengikuti keinginannya yang rendah. Maka perumpamaannya seperti anjing. Jika kamu menghalaunya, dijulurkan lidahnya. Dan jika kamu membiarkannya, ia menjulurkan lidahnya juga. Demikianlah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka ceritakanlah kisah-kisah itu agar mereka berpikir. Ya. Jadi pemirsa di YouTube jangan berang kambo. Banyak komentar di YouTube tuh. Ustadz Cilako, Ustadz Anjiang. Ambon yang dipanjiangnya. Ndak ada kata mendaki kata menurun data aja sadanya ndak taunya mendengar tu mama-mama datuk-datuk nenek mama alim ulama cerdik pandai mendengar kajinya tu. Binatang-binatang kajinya. Pemirsa, kok Quran baca gua. Quran bukan dari muncuang ambo. Kok ambo tiba-tiba mengecek anjingnya kurang ajar muncuang ambo. Tapi Allah menyebut famathalu kamathalil kalbi. Ada jemaah yang lain ambo suruh baca kok, Pak. Ambo suruh baca, adi baca. Maka perumpamanya seperti wawau. Yang bertanya, Pak, yang tertulis apa, Pak? Anjing, Ustaz. Lembek suaranya, anjing, Ustaz. Baku apa rubah jadi wawau? Kasawana. Oh, berarti apa kok lebih santun daripada Allah, leh? Orang Minang kok sangat santun dibandingkan Allah. Allah sebut anjing, orang Minang sebut wawau. Ini kitab suci bukan? Adakah kitab yang lebih mulia daripada kitab ini? Bahkan kitab ini lebih mulia, lebih suci dibandingkan diri kita lagi. Allah sebut sini, orang yang cenderung kepada dunia, menurunkan hawa nafsunya yang rendah, maka perumpamannya seperti anjing, kata Allah. Nah, orang di luar itu terdengar kaget, takut. Siapa tuh? Cari-cari tuh anjing-anjing sebutnya. Nah, berang yang di luar tuh. Makanya masuk. Siapa tuh ceramah tuh anjing-anjing sebutnya. Mendengar anjing tuh nyalang telinganya. Akunya duduk mendengar. Dari siku sumbernya tuh famathalu kamathalil kalbi. Apa perlu rubah? Famathaluhu kamathalil wawau. Coba, berapa banyak ustaz yang menyampaikan seperti ini. Jadi, Allah Akbar. Kalau binatang ternak tuh halal enggak, Pak Ibu sekalian? Halal enggak? Yang ternak awak di kampung, yang ternak orang di kampung kau siapa? Apa? Kabau, jawi, kambiang, ayam. Lain nama di Samuan juga kabau. Jadi orang Minang tadi yang sholat di Lotakana itu kabau tuh. Hilang Minangnya. Jadi berang-berang orang di YouTube kambo, ustazku kurang ajar, orang Minang kecilnya kabau. Yang enggak sholat yuang. Bukan saudara Minang kabau, yang enggak sholat tuh kabau tuh. Islam 7 keturunan tidak mengerti tentang wajib sholat lah coba. Sakanda artinya aja sholatnya. Sedangkan orang sakit juga wajib sholat. Orang pergi ke Makkah di pesawat tuh sholat orang di pesawat gua. Awak bah di auto NPM, di auto ANS, subuh tidak berhenti supir auto, bah ke sholat awak. Sholat duduk di situ tayamum. Kamu ada kiblat Ustaz, kamu auto menghadap. Situ menghadap. Jangan perlu buat cari kompas. Otot ke situ arahnya. Kiblat ke belakang. Belakang. Seperti lantang awak. Jadi semestinya orang Minang tuh orang yang sangat peduli dengan sholat. Sangat takut meninggalkan sholat. Semestinya laki-laki Minangkabau ketika berkumandang azan, datuk-datuk, nini, mama, alim, ulama, cadia, pandai, pejabat-pejabat yang mengaku orang Minang, mengaku orang Islam, memenuhkan masjid-masjid yang ada rakyatnya tinggal. Itu baru orang Minang namanya. Kalau tidak, jangan mengaku orang Minang. Kabau. Di Samonjo Kabau jadi nak muah awak. Nak muah kan? Aku kecil Allah tadi Samonjo apa? Juanjiang kecil Allah. Samo Juanjiang. Habis waktu untuk kerajo, untuk ke pasar. Lalu nanti subuh lah rami orang di pasar.
Berapa banyak yang sholat di pasar tu ketika subuh berkumandang. Anak daro jomara pulai tinggal sholat duduk mengamen di pelaminan. Sama japo tu. Sagan ibu menyebut anjing aja. Wawaw je kasi ibu leh. Kau Allah menyebut anjing sekau kau. Cameh awak wawaw. Anjing kecil Allah sekau. Kasar kau. Tegas firman Allah kau. Akulah de ayat bertukar-tukar kata. Atau malu kini ada orang gilo di negari kau. Ndak boleh kecek kapi ya. Ada organisasi terbesar di Indonesia hari ini ndak boleh mengecekkan kata kapi ya. Berarti berapa banyak ayat Quran harus dihapus tu kuliah kafirun tukar suratnya. Atau malu kini ada fikih PBB nak hilang ndak gilo pajak tu gilo utak itu. Fikih PBB. Ada lo mazhab nan katujuh fikih PBB. Dek kepatang dek corona kepatang tu. Ya, solat berjarak. Ya? Batutui musaji. Solat rayo di rumah sorang-sorang. Bakut banyak apa membaca Fatihah patah-patahnya. Ya. Itu mazhab PBB. Fikih PBB. Ndak gilo tuh organisasi itu tuh ormas itu tuh. Ndak boleh menyebut kata kafir. Kata kafir itu dari Allah. Ndak kurang ajar organisasi itu. Laknatullah alaihim bagi mereka kalau ndak tobat mereka. Walau mereka banyak jumlahnya. Walau mereka banyak berkuasa. Anjing di mata Allah itu. Kalau firman Allah tadi Bapak sekalian. Nah tinggal pilih kini caliak di rumah. Laki-laki yang nak surau tu anjing atau orang tu. Caliak buka bu di rumah bu. Minantu yang insinyur yang S1, S2, S-teler tu ya. Yang otonya Fortuner, Pajero, Alphard ya. Ndak kamu saji itu orang panjang tu. Guna bangga menyetir oto Alphard, Pajero, Fortuner. Kalau nak kamu saji anjing. Kau firman Allah Bapak sekalian. Ba umpamo jam 2 malam tabakar rumah awak. Jam 2 malam tabakar rumah. Apa ibu kelari berdua je? Di rumah tu ada anak, ada minantu, ada cucu, ada kemenakan. Jam 2 malam tabakar rumah awak. Ba kira-kira. Apa ibu lari berdua je? Dibuat. Jagoan anak. Jagoan minantu. Anak minantu lalu di biliknya. Orang Minangko santun ke minantu. Sultan, oh Sultan. Rumah tabakar. Dek santunnya ke sultannya tadi tu Datuk Palimo basah. Rumah tabakar. Jago sultannya? Enggak. Bawa jagoannya. Digunda pintu tu. Sultan capek bangun rumah tabakar. Didobrak dia ayah namanya lah gaek, ayah induk lah gaek, nak talok pai keluar. Tolong, anakmu tak kurang. Datang orang kampung. Didongkak pintu tu, dobrak, buah terbuka. Kiranya anak awak dek sangin kayunya spring bed harga 50 juta. Cover bednya harga 20 juta. Bantalnya harga 10 juta. AC-nya 50 juta. Kordennya 20 juta. Tambah lama lalu. Itu le, di orang Minang ko santun kami nantu. Aku selimut menantu. Siti, rumah tabaka. Itu penjagoannya. Degang kakinya tu tajak-jajak. Ada rumah tabaka, coba. Dah bentuk itu. Juapi dunia cameh awak tabaka nak minantu awak. Juapi narako. Le berjagoan subuh minantu cilako tu. Minantu cilako tu le berjagoan subuh. Makan pangkek tu. Makan harato tu. Kayo minantu awak alu sekayo korun le. Tinggi pangkek minantu awak alu sapangkek Firaun le. Ini panggaan. Kalau nak sumbayang ndak guna. Sama ju anjing minantu tu. Minantu anjing.
Ah, kecurang kasar ambo. Ambo tuh hati ambo selembut sutra. Ambo mau nyoba Quran, makanya ambo suruh baca Quran. Kondak mangga guna dipungkang orang ambo. Atau banyak yang di YouTube tuh salah paham menengah kajian ambo. Kurang aja Ustaz kumah. Nandak viral jonya. Menyakiti hati orang Minangnya. Dek pajak ku lahir di Medan, kumah tau nyawadai. Ya. Iya ambo ndak malu kalau ambo ndak tahu adai. Tapi malu ambo takut kalau ndak tahu ambo syarak. Iya ambo takut. Ah guna tahu adai kalau ndak tahu syarak. Bapak sekalian, syarak mengatur, adai memakai. Jadi dengan peringatan Isra dan Mi'raj ini, kalau ado jo laki-laki Minang kabau ndak tibo barangkit kamu sajid jangan mengaku orang Minang jo le. Kabau. Laki-laki Minang kabau yang ndak kasurau kabau. Atau anjiang. Anjiang. Allah menyebut anjiang gua. Allah menyebut anjiang. Sagan apa? Surah Ad itu Al-A'raf ayat 176. Kana-kana tuh Bapak Ibu sekalian. Nah, tinggal saya lihat di kampung awak ko banyak orang tuh banyak anjing di kampung awak ko. Saya lihat subuh habis suak. Subuh habis suak. Ya. Rami ndak usaji ko, panua ndak usaji ko. Kalau ndak panua berarti banyak apa? Banyak anjing di kampung ko. Tinggal pilih kau jadi orang, kau jadi anjing, tak pulang di awak sorang-sorang. Kau jadi orang nang sajati, kau surau. Kau nak sana aja jadi anjing, di rumah aja lah lo. Di rumah aja solat. Ya, karena kecil Rasulullah sebaik-baik solat laki-laki itu di masjid, sebaik-baik solat wanita di rumah. Kalau ada laki-laki yang solat di rumah berarti laki-laki solehah. Allahu Akbar. Agak tilakuang sekali laki itu. Ya. Jadi kalau ada laki-laki sholat di rumah, laki-laki kapadusi-padusian namanya itu. Bencong. Ya, tempat laki-laki sholat fardu di masjid. Aku bawa anak laki-laki awak sajak ketek dia aja, Pak Ibu sekalian. Alhamdulillah dan ambo mohon ampun kepada Allah. Ambo diamanahi Allah anak 6 orang baru dari bini pertama ambo. Kalau dapat Pak. Ada stok nak? Ampe laki-laki 2 padusi. Sajak kali 1 SD ambolah wajibkan sado anak ambo wajib ka surau 5 waktu sajak subuh sampai isya. Sebab ndak tenang jiwa ambo ketika ambo berangkat ke surau anak ambo lalok di rumah. Bak tadi itu takui anak ambo dibakar di Allah. Walau ketek. Sebab para sahabat menyebutkan ketek teranjak-anjak. Gadang tak bawa-bawa, tua tak ubah pun indah. Dibiasukan sejak ketek. Aku nak induk-induk ayahnya lah sayang ke anak dia aja anak ke surau. Ayo bangun nak. Jangan dah anak awak ketek lai ibu ah. Ibu. Tu mencelakukan anak awak namanya tu. Dibiasukan sejak ketek. Baca caranya masih SD tu. Ayo ambo bangunkan anak awak. Ayo bangun nak. Abi ngantuk abi. Namanya baca ketek. Itu merengek-rengeknya kan. Jangan awak kalah. Jangan merengek anak awak kalah awak. Gendongnya. Ambo gendong. Ambo gendong anak ambo tu bawa kamar mandi. Ambo wuduk dulu. Ambo nakik ke dindingnya. Ayo duduk nak. Ngantuk. Ambo ambil ayo. Tak perlu wuduk tu. Yang penting hilangkan tuaknya lu. Bawa ke surau. Dibawa ke surau duduk tapi itu. Sajak masuk ke surau sampai selesai surat tak jago-jago anak ambo tu. Itu minggu-minggu pertama, Pak. Minggu-minggu pertama. Selanjutnya, Alhamdulillah. Tak perlu dioyak-oyak, namun jago. Dimbo je namanya jago. Usama, Aiman, Lutfi, Syamil, Aisyah, Sarah, jago. Sekeluarga kami kamu saji. Satu kakeknya sekali ayah ambo. Bini ambo mengawal di belakang. Ambo pertama kamu saji. Bini ambo tukang sapu jagatnya. Sapu PP. Meriang anak-anak. Kamu saji sadonya. Kolah baik tu awak di rumah, ambo yakin rami surau kau. Betul anak? Tapi jadi tagah anak kok mengantuk anak namanya anak-anak dilatih sejak ketek. Kok ribunya jadi berangan namanya anak-anak. Ya, ambo ketika di kampung tu pertama tu ambo jo anak ambo jo jadi yang ke surau tu.
Ambo imam, anakmu masih ITK. Ya salat tegak yang delok ya. Ya, ambo salat Allahu Akbar. Awak tagan jadi imam, anak awak lari-lari. Hilang makmum ambo. Nah, balik makmum awak nak TK. Yang mama orang duduk di lapau bampo. Mana ngazan. Nanti lewat kasur jonana mencari soal limbana. Awak kasur soal ini, ini sok kapia sombong lah tuh. Orang azan duduk di lapau bampoknya, mama orang lah tuh, orang balik duduknya tuh dari gitu. Ingin angak. Misalnya. Aduh ibu sekalian. Maka mari, kalau kita ingin jadi orang Minang sejati, orang Minang sejati itu adalah orang Islam yang sejati. Dan mulia orang Islam karena Quran. Hina kita tanpa Al-Quran. Jadi manusia sejati kita dengan Al-Quran, maka hina kita sehina-hinanya, bahkan lebih hina pada binatang apabila kita mengabaikan Al-Quran. Semoga kiranya Bapak sekalian dengan peringatan Isra Mi'raj kali ini, bapak-bapak, ibu-ibu yang selama sudah bergantung hatinya dengan masjid semakin bersemangat. Kemudian jangan melupakan anak menantu yang tinggal di rumah. Besok bawa semuanya. Ya. Ke masjid. Jangan biarkan mereka tertidur terbiasa mengabaikan kumandang azan. Panggilan yang maha agung. Ajarkan mereka untuk menghormati kumandang azan. Mengagungkan kumandang azan. Dengan apa? Dengan segera berangkat ke masjid. Semoga kiranya keluarga kita benar-benar menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Bapak sekalian rahmati Allah, kebenaran hanya milik Allah semata. Salah dan khilaf itu dari saya pribadi selaku hamba Allah yang dhaif. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada Bapak Ibu saya mohon beribu maaf. Dan tolong sampaikan kajian ini kepada yang lain supaya jangan salah faham. Bukan mukasui hati ambu mampanjiang orang, mampu binatangkan orang. Ambu hanya menjelaskan firman Allah kepada orang yang tidak peduli dengan Al-Quran, maka tidak ada kemuliaannya. Dia sehina anjing di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mari muliakan diri kita, dunsana kita dengan mengamalkan Al-Quran seperti mana falsafah kita, sarak mengato, adai memakai. Semoga orang Minang ya menjadi suku yang paling beriman dan bertakwa di muka bumi ini. Semoga kiranya malam ini kita berkumpul di Masjid Al-Manar untuk bertafakuh fiddin, agar kiranya Allah mudahkan bagi kita jalan menuju ke surga. Semoga kiranya di surganya pula kita reuni bersama nantinya. Kalau sekiranya Bapak Ibu sudah dulu di surga, nak bersobok, mengkuambo, nak nampak mengkuambo, tolong tanyuan ke Allah. Kamu usah Erwin dari Pariaman tu. Kami di panjangan-jangannya. Akhirnya nak nampak. Ama tahu, dek ambo mungkin gadang otak aja. Ada dulu Ustaz gadang otak kadang. Kok ceramah nak tanggung santiang. Ya, solat tak pernah nampak. Ambo panik pulang ceramah. Ya. Ama tahu terpeleset ambo ke neraka. Tolong keluar ambo. Boleh namu apa ibu sekalian? Kok apa-apaan niang juga? Apa-apa mendandam ambo nampaknya kok. Ibu-ibu ini menjawabnya. Namu apa? Betul lah masalahnya camel ambo. Ya semoga bermanfaat dan menjadi renungan bagi kita bersama. Dan semoga dengan peringatan Isra dan Mi'raj ini kita menjadi mukmin dan Minang yang sejati. Hanya dengan Al-Quran. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.